Sesi terakhir rakyat bersuara. Saya mulai dari Bung Zuhad, silakan. Kaget juga. Baik, terima kasih. Jadi kami mencoba melihat pemilu ini kan tidak hanya pada tanggal 14 Februari pemungutan suara atau pencoblosan. Pemilu ini kan jalan panjang. Sebelum tanggal 14 Februari itu ada perencanaan, ada kampanye, ada macam-macam tahapan. Sampai tahapan itu puncaknya ada di Mahkamah Konstitusi ini. Di Mahkamah Konstitusi bagian juga dari tahapan pemilu sebetulnya. Sorry, puncaknya tetap nanti ada di pelantikan. Nah, proses di MK ini menjadi bagian salah satu tahapan dalam proses pemilu. Tapi lebih jauh daripada itu, saya akan coba mulai begini teman-teman, bahwa kalau kita buka lebih luas lagi gitu ya, landscape pemilu ini kan kita tidak bisa melepaskan dari lini masa menuju ke 2024 gitu. Kita masih ingat bagaimana kemudian wacana soal 3 periode. Kita masih ingat setelah 3 periode tidak jadi, lalu ada wacana perpanjangan masa jabatan. Masa perpanjangan masa jabatan itu diterjemahkan juga bisa dengan pengunduran pemilu. Tidak jadi lagi. Kemudian sampailah kita pada putusan MK 90. Nah, ini dengan satu kronologis kejadian yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada satu rentetan peristiwa yang mesti kita hitung, yang itu pasti terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, fakta-fakta ini siapa yang bisa membantah secara sosiologis maupun fakta politik? Tidak ada satupun dari kita yang saya yakin bisa membantah fakta-fakta ini. Dan itu bisa dikuantifikasi dengan angka. Nah, sekarang problemnya kita sekarang adalah melanjutkan, atau kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu konsepnya adalah bagaimana kita mengkonversi fakta-fakta politik tadi, fakta-fakta sosial tadi itu menjadi fakta hukum. Ya. Memang problemnya di situ. Ketika kita berupaya mengkonversi fakta-fakta sosial tadi menjadi fakta hukum, kita harus melalui prosedur yang cukup rumit. Kita harus merumuskan unsur-unsur di dalam pasal. Siapa yang bisa membantah orang yang memberikan amplop berisi uang itu sebagai money politik dalam fakta sosial? Semua orang bisa kemudian mengatakan, oh itu money politik. Tetapi ketika peristiwa itu akan dikonversi menjadi fakta hukum, peristiwa hukum, butuh verifikasi undang-undang seperti yang Bu Andi tadi sampaikan. Nah, itu yang kita hari ini akan lakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan yakin bahwa itu ada buktinya semua, 01 punya semua. Yang pasti 01 kami percaya yakin karena kami bisa menjelaskan argumentasinya secara terang benderang. Tinggal sekarang persoalannya seberapa berani hakim Mahkamah Konstitusi itu untuk berdiri di atas kemandiriannya, kemerdekaannya sebagai hakim, dan seberapa mampu hakim konstitusi untuk berpihak pada keadilan itu. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Mbak Andi, silakan. Ya, jadi kalau menanggapi beberapa hal tadi, pertama mengenai putusan MK mengenai umur ya, itu kan sudah kita pahami bersama, sudah jelas mengganti narasi pasal dalam undang-undang sehingga dia otomatis berlaku sejak diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan langsung diperlakukan. Soal administrasi itu adalah sesuatu yang harus mengikuti putusan MK, sehingga menurut saya KPU tidak melakukan perubahan PKPU-nya itu memang tidak memungkinkan waktunya saat itu menurut saya, karena harus RDP dulu ke Komisi 2, baru dikirim lagi ke Kementerian Hukum HAM untuk diterbitkan dan seterusnya. Tapi prinsipnya bahwa ketika pasal itu sudah dicabut oleh MK, maka semua rentetan turunannya juga tercabut. Nah, yang kedua terkait dengan saya dari tanggal 28 Februari sampai dengan 20 Maret itu menjadi saksi Partai Demokrat di KPU RI, dan di situ juga semua ada saksi pasangan calon 1, 2, dan 3, dan tahu persis apa yang disoal oleh masing-masing saksi pasangan calon. Tidak ada yang menurut saya signifikan yang disoal dalam pleno nasional KPU, sehingga kalau kemudian ke MK menurut saya sih sudah jalurnya ya, secara aturan memang sudah jalurnya ke sana ketika sudah menempuh keberatan di KPU, gugatan di Bawaslu dan seterusnya, terakhir ke MK adalah memang gugatan mengenai hasil. Tapi kalau bernarasi saja seperti di KPU itu memang sempat juga kita mendengarkan ada narasi saja, tidak membuktikan ini misalnya hilang suara berapa atau ada penggelembungan suaranya siapa, itu harus dibuktikan dengan data-data juga. Kemudian kalau misalnya menyoal, maksudnya narasi gimana nih? Hanya bernarasi
Tapi kan punya bukti. Iya, narasi kalau tidak ada bukti tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU. Begitu juga dengan Maksudnya bukti Bawaslu. seperti apa? Misalnya A, B, C ada narasi ini, lalu kemudian buktinya bilang ini. curang, Iya, tapi nggak bisa tidak ada bukti menunjukkan membuktikan hitung-hitungan curangnya curangnya. misalnya gitu. Atau Angka berarti mengatakan ini, angka. KPU misalnya Angka, oke. salah gitu kan. Tapi Oke. membuktikannya seperti apa itu tidak Jadi ini disertai. spesifik ke angka maksudnya ya? Ya, Oke. tapi saya paham mungkin saksi waktu itu memang tidak dibekali juga secara komplit oleh timnya ya. Oleh karena itu mungkin menurut saya sudah tepat bahwa ujungnya memang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan gugatan terhadap hasil. Saya yakin bahwa Hakim MK akan melakukan proses peradilan, pemeriksaan dan lain-lain, apalagi memutuskan nanti tidak keluar dari Oke, baik. koridor-koridor undang-undang yang mengatur tentang MK itu sendiri, bahwa gugatan atau sengketa hasil ini adalah memang ranahnya di MK yang tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi saya yakin juga bahwa Hakim MK pasti, ya kami yakin bahwa Hakim MK itu akan tidak keluar dari koridor yang diamanatkan oleh undang-undang, di mana kewenangannya adalah memutuskan sengketa hasil, bukan sengketa proses dan seterusnya, tapi hasil. Meskipun saya mengatakan tadi bahwa ada beberapa klausul yang pernah terjadi, misalnya Hakim MK di berbagai periode ini memiliki perbedaan-perbedaan paham dan prinsip dalam memutuskan perkara-perkara, tapi itu bukan pilpres tapi pilkada. Nah, kalau yang terakhir dari saya masalah nepotisme, tidak ada yang dilanggar oleh KPU terkait nepotisme di pilpres, tidak ada yang dilanggar oleh Bawaslu, tidak ada yang dilanggar oleh partai politik pengusung capres Prabowo Gibran, karena memang dibenarkan dan dibolehkan untuk mengusung. Saya ingat bahwa ada undang-undang pilkada dulu yang melarang keluarga kepala daerah untuk maju calon kepala daerah. Tetapi ketika di judicial review oleh seorang kepala daerah atau anak kepala daerah ke MK, MK mengabulkan bahwa boleh istri, boleh anak, boleh apa saja itu untuk maju calon pilkada. Nah, oleh karena itu, karena MK memandang bahwa siapapun punya hak konstitusi, dia anak siapapun, mau anak presiden, anak petani, anak siapa, punya hak yang sama secara konstitusi untuk maju dalam konsultasi berpolitik. Intinya semua jadi Prabowo dan Gibran menjadi wakil presiden adalah sah secara konstitusi dan secara undang-undang. Tidak ada yang dilanggar dalam konteks ini. Baik, Bung Jiko silakan. Saya ingin mengatakan yang utama adalah ketika bicara soal demokrasi, kita bicara beyond this election. Melampaui apa yang terjadi dalam pemilu ini. Apa yang dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud dan mungkin juga sedang dilakukan oleh Paslon 01 untuk melaporkan ini, menggugat ini di Mahkamah Konstitusi, tidak semerta-merta hanya bicara soal hasil. Kita bicara soal demokrasi kita ke depan seperti disampaikan oleh Bang Rey tadi. Kita menginginkan negeri kita ini berjalan sesuai koridornya. Koridor demokrasi yang sudah kita pilih, jangan sampai orang-orang yang menikmati hasil reformasi, yang salah satu hasil dari reformasi adalah demokratisasi di negeri ini. Contohnya seperti Presiden Joko Widodo, sehingga dia bisa dipilih langsung sebagai seorang presiden. Dia menikmati hasil reformasi, yaitu demokrasi. Dia sebagai penikmat demokrasi, tapi dia tidak percaya pada demokrasi itu sendiri. Dengan cara apa? Dia melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar dari agenda-agenda reformasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal yang terkait dengan abuse of power. Nah, ini termasuk apa yang kita akan bawa ke MK. Dan kalau dikatakan ini tidak terkait dengan hasil pemilu, ini terkait dengan hasil pemilu. Apa yang dilakukan membuat efek hasil pemilu itu sendiri. Nah, ini yang akan kita buktikan di Mahkamah Konstitusi. Dan tidak serta-merta hanya bicara menang dan kalah, kita bicara tentang masa depan adik-adik sekalian yang tadi disampaikan untuk bisa bertarung secara fair, secara adil, secara jujur dengan siapapun yang ada di negeri ini. Terima kasih. Baik, Bung Badari silakan. Pertama, ya saya kira kalau tidak mengikuti format yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ya, mendalilkan mengenai angka yang mengubah hasil, saya kira ini akan sangat berat untuk bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saya kira Hakim MK juga akan sangat logis bahwa soal mendiskualifikasi itu harusnya kalau memang betul-betul ada masalah secara substansi itu sudah dilakukan proses hukumnya pada saat Prabowo Gibran melakukan pendaftaran. Jadi ini ya ketika dilakukan setelah hasil, maka ini cuman modus aja supaya bisa menang. Apalagi kelihatan dari petitanya bahwa 02 nggak boleh ikut, cuman boleh 01 sama 03. Kelihatan berusaha untuk cari menangnya. Dan yang ketiga, saya kira Hakim Konstitusi akan sangat melihat juga hasil-hasil coblosan di luar negeri, di mana tidak ada bansos, tidak ada TNI Polri, tidak ada kepala desa,
ya, ternyata angkanya 02 mencapai angka 63,7%. Tetap menang bahkan lebih tinggi lagi. Jadi semua argumentasi soal bansos, penyalahgunaan aparatur negara dan kepala desa segala macam itu dengan sendirinya gagal. Sorry ya. Bu Ferry silakan. Jangan membohongi konstitusi atas nama kepentingan dalam bernegara. Bagi saya itu kredo yang paling utama dalam berpolitik. Pak SBY, presiden yang patut dicontoh soal narasi relasi kekeluargaan. Tidak ada satu anaknya duduk di kekuasaan ketika dia berkuasa. Dan bayangkan sakit hatinya Mas AHY ya, harus bergabung kepada Presiden Joko Widodo yang hendak menghancur leburkan partai politik. Ada kepentingan yang selalu berbicara, kepentingan masa depan, kepentingan politik. Tetapi atas nama konstitusi jangan bohongi hati nurani. Termasuk jangan Mahkamah Konstitusi berbohong bahwa di mana saja dispute election itu pasti bicara proses. Sejak kapan bicara angka-angka ini muncul kalau tidak permainan teman-teman partai politik di dalam undang-undang pemilu? Bahkan ya, kecurangan dalam sepak bola pun tidak bicara soal angka-angka. Misalnya kecurangan permainan skor di Liga Italia. Kapan bicara angka-angka? Mereka bicara apakah wasit curang, pemain terlibat, pemilik klub terlibat, bandar judi terlibat. Hari ini kalau Mahkamah Konstitusi bicara skor saja, angka-angka, berarti Mahkamah Konstitusi jauh lebih tertinggal dibandingkan bagaimana mengadili dalam dunia sepak bola. Padahal yang dijaga Mahkamah Konstitusi adalah nilai berkonstitusi. Jadi sekali lagi bahkan Mahkamah pun tidak boleh berbohong di hadapan konstitusi. Sekian, terima kasih. Kemudian terakhir, ada yang sampaikan? Boleh, silakan. Masih ada kesempatan? Silakan. Alhamdulillah. Satu, kawan-kawan sekalian ya. Oh, kalau orang ke jalanan pasti diledekin, pakai jalurnya dong. Kan selalu begitu tuh. Orang protesnya di jalanan, ya pakai jalanan, ke jalurnya dong. Orang ke MK dibilang ini main-main nih. Terus orang mau kemana? Di jalanan enggak boleh, ke MK disebut main-mainan. Gitu. Dan ada lagi yang mengatakan begini, karena lo kalah lo ke MK. Lah iya, kalau dia menang dia nggak ke MK, udah pasti. Yang ke MK itu yang mengajukan gugatannya orang kalah, bukan orang menang. Kalau orang menang dia pidato, orang kalah dia lihat kekalahan saya ini wajar apa enggak, benar apa enggak, dia menang benar apa enggak. Kita uji deh ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu stop deh menurut saya pernyataan-pernyataan yang mendelegitimasi gerakan-gerakan konstitusional ini gitu. Yang nggak konstitusional kan 3 periode. Kalau itu nggak konstitusional gitu. Tapi kalau ke Mahkamah Konstitusi itu konstitusional, jangan didelegitimasi, harus didukung. Sudah benar tuh caranya. Oke, saya tunggu di Mahkamah Konstitusi, kita bertarung lagi di situ. Kan begitu cara kita menghormati orang yang mencari keadilan bagi dirinya. Itu satu. Nah yang kedua, bagi saya bernegara itu nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Apakah aturan membolehkan? Enggak. Apakah aturan membolehkan? Boleh. Enggak cukup itu. Sebab kalau Anda mendasarkan bernegara ini pada aturan semata, kalian nggak akan bisa menuliskan aturan yang bisa dan aturan yang nggak bisa. Kawan-kawan sekalian ya, undang-undang pemilu itu menurut saya, coba lihat kembali itu, tebalnya minta ampun. Hampir segini. Undang-undang kodifikasi pemilu itu. Bahkan mungkin lebih dari segini tebalnya. Tapi apakah yang masih mencukupi? Tidak loh, kita masih berdebat kok soal definisi politik uang. Apa itu yang disebut dengan politik uang macam-macam? Nggak cukup. Itu. Saya sering kali menyebut di undang-undang pemilu kita itu yang nggak diatur tinggal satu lagi. Apa itu? Kalau masuk TPS kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Itu pasal 2500 ayat 1, kira-kira begitu. Dan baca doa. Nah oleh karena itu, di atas boleh dan tidak boleh itu ada apa? Apa yang terbaik bagi bangsa dan negara saya. Itulah yang disebut di dalam Islam itu sebagai cara berpikir akhlakul karimah.
Apa itu akhlakul karimah itu? Man anfa'akum linnas, memberi yang terbaik bagi manusia dan kemanusiaan. Apa yang di atas boleh dan tidak boleh itu, yang disebut dengan atas boleh dan tidak boleh itu adalah etik. Apa itu etik itu? Memberi yang terbaik bagi republik ini di atas kepentingan diri saya, keluarga saya, dan kelompok saya. Dan di atas dasar itulah saya mengatakan dinasti politik itu mestinya tidak diperkenankan secara moral, dan orang yang pertama menunjukkan itu adalah Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Dan besok kita akan saksikan bersama hari pertama sampai kurang lebih 1 bulan ke depan bagaimana sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kembali diuji, jutaan pasang mata akan tertuju pada persidangan. Ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Salam.